Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyo Hadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing, ingin mengulas sebuah topik mengenai outlook tahun 2021. Bagaimana kira-kira dinamika pergerakan mata uang forex atau komoditi atau bisnis ekonomi di tahun 2001. Namun demikian, sebelum saya mengulas, sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk bincang santai pagi kali ini. Saya ingin sharing membuat outlook tahun 2021 ini, bagaimana kira-kira dinamika pergerakan mata uang asing, ekonomi, karena dampak pandemi saat ini. Seperti Anda ketahui sahabat, bahwa tahun 2020 ini ini benar-benar kondisi yang sangat buruk untuk semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Seluruh dunia mengalami dampak terjangkitnya COVID-19 dan pandemi yang sampai saat ini hampir 1 tahun ini tidak kunjung selesai. Berita terakhir juga saya dengar dan saya lihat di salah satu televisi juga, itu mengabarkan bahwa ada varian baru COVID-19, dan ini tentunya menurut berita tersebut, bahwa varian baru ini cukup lebih ganas, istilahnya begitu ya. Namun demikian, semuanya juga tergantung pada kita, bagaimana kita menjaga. Seperti Anda ketahui saat ini tahun 2020 akhir ini, bahwa tidak kurang dari 150 negara ini menutup akses untuk masuk warga negara asing ke masing-masing negara. Tidak lepas juga di Indonesia. Nah, ini tentunya akan sangat berdampak juga, terutama dalam sektor pariwisata. Saya yakin akan sangat terganggu sekali, karena banyak wisatawan asing tidak bisa masuk. Bahkan bisnis atau pertumbuhan daripada GDP secara umum ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan bahkan penurunan GDP saat ini ini melampaui sejarah dan belum pernah terjadi di negara-negara maju maupun berkembang. Penurunan yang namanya GDP ini luar biasa. Seperti halnya Amerika, juga penurunan GDP-nya lebih daripada 10%, mungkin sekitar 13 atau 15%. Nah, ini sangat berdampak sekali ya. Terus kemudian Eropa itu rata-rata juga penurunan pendapatan domestik brutonya juga turun, tidak kurang dari minus 10%. Amerika minus 15%. Dan ini membuktikan bahwa dampak daripada Corona ini benar-benar sangat luar biasa. Apalagi sahabat trader, kalau saya lihat dengan varian Corona baru ini yang dampaknya lebih cepat penularannya, ini sangat mempunyai efek buruk tentunya pada masyarakat. Nah, seperti Anda ketahui sahabat, bahwa saat ini masyarakat sudah agak abai ya, sudah sangat abai. Artinya mungkin karena setahun ya kita ini
terkena dampak pandemi ini sudah lelah ya, kemudian sudah mulai tidak memakai masker, kemudian kerumunan ini juga lumayan mulai aktif lagi. Nah, ini akan berdampak fatal ya. Terus kemudian perilaku pasar seperti bank-bank sentral ini juga mulai menurunkan suku bunga. Artinya sebenarnya stimulus-stimulus ini positif ya untuk menggerakkan roda ekonomi ya. Artinya dengan menurunkan suku bunga tentunya investor banyak yang menarik uangnya untuk dibelanjakan di sektor ekonomi. Tetapi karena dampak yang namanya dampak pandemi ini yang cukup lama, bahkan kalau saya coba menganalisa ya ke depan tahun 2021 ini ya, ini saya melihat bahwa pergerakan ekonomi secara umum global di dunia ini akan masih cenderung masih di bawah, masih minus ya. Belum bisa mengangkat sampai pertumbuhan yang surplus atau positif. Karena kenapa? Karena sampai saat ini seperti Anda ketahui bahwa Indonesia vaksin baru juga masuk dan mungkin efektif mau vaksinkan di masyarakat baru Januari, dan ini butuh proses untuk mencapai paling tidak 70% masyarakat kita mendapatkan fasilitas vaksin. Nah, ini tentunya kalau saya melihat dampak untuk lokal saja Indonesia, ini mungkin kuartal 4 tahun 2001 ini belum punya pengaruh apa-apa. Saya mencoba melihat bahwa gelombang kedua pandemi ini sebenarnya cukup menjadi momok ya. Artinya bahwa kalau masyarakat kita ini tetap tidak mematuhi protokol kesehatan, maka akan berdampak buruk. Bahkan kalau Anda ketahui ya, negara-negara maju pun utangnya, ini rasio utangnya ini sudah melebihi dari yang ditetapkan. Bahkan Amerika saja itu mencapai 130%, padahal ambang batasnya 60%, setidaknya dari GDP, Gross Domestic Product-nya. Nah, kalau melihat karakter-karakter bukan hanya Amerika, seperti Eropa, Uni Eropa, Jepang pun juga berdampak. Jadi negara-negara yang dulunya adalah kokoh, kuat, ini semuanya terdampak. Even Cina pun ya, Cina ini juga berdampak. Tetapi untuk China ini tidak seberapa ya, artinya masih di sekitaran 0 minusnya ya, belum berapa. Tapi secara umum bahwa Gross Domestic Product atau GDP secara umum ini turun semua. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, bagaimana kira-kira dampak dengan mata uang asing atau perdagangan mata uang asing? Nah, seperti Anda ketahui sahabat trader, terakhir-terakhir ini karena dampak ekonomi, market ini cenderung sangat volatile ya, artinya sangat bergejolak. Bahkan kalau saya lihat sangat dinamis dan cenderung anomali. Jadi pergerakannya sangat luar biasa. Seperti kalau Anda amati juga emas ya, dampak perdagangan emas ini luar biasa. Satu hari bisa 20-30 poin. Dan itu bisa sentuh high, kemudian turun lagi sentuh low, dan kemudian break low, dan kemudian balik lagi. Ini adalah ciri-ciri bahwa pasar ini sudah kehilangan kepercayaan. Mau kemana, kita belum tahu. Jadi, untuk perdagangan forex di tahun 2001, ini akan diwarnai dengan gejolak-gejolak yang sporadis menurut saya. Artinya Anda harus cukup waspada mengenai pengendalian risiko, itu harus. Kalau tidak, Anda bisa kena dampak yang buruk, artinya berakibat fatal kalau Anda tidak mempersiapkan risiko atau mengamankan dengan money management yang bagus. Kemudian kira-kira
untuk perdagangan komoditi bagaimana? Emas ini menurut saya menjadi rujukan banyak investor mengamankan kapitalnya. Karena dampak ekonomi yang tidak kunjung selesai ini, bahkan mungkin menurut saya tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi sangat lambat sekali, maka banyak investor ini melirik ke perdagangan emas. Kemungkinan menurut perkiraan saya, emas di tahun 2021 ini perkiraan saya akan tembus di level 2000 lagi. Jadi di atas 2000 dolar per troy ounce-nya. Nah, ini cukup berdampak kalau emas. Artinya orang-orang yang punya kapital akan lari ke sana. Karena kalau kita mau simpan di bank, tentunya return-nya tidak mencukupi. Bahkan negara Amerika pun sudah minus ya, 0 di bawah 0% untuk menyimpan dananya di bank, apalagi Jepang. Yang masih bertahan itu adalah Eropa sekitar 2%, dan Indonesia pun ini juga mencapai titik terendah, suku bunga terendah pada saat ini ya, saat video ini saya buat sekitar 3,75%. Ini adalah Bank Sentral Indonesia, BI ya. Sahabat trader, tentunya saya berharap Anda untuk berhati-hati di dalam perdagangan periode tahun 2021 ini, karena dampak daripada ekonomi yang masih melambat, akhirnya gejolak pasar ini mungkin akan cenderung lebih volatile. Mungkin hanya itu sahabat trader yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.